skala WFH seperti ini yang paling penting apa sih kalau nggak internet? Nah, internet ini pasti kan didukung oleh tower-toweran kan. Kalau nggak ada infrastruktur tower, kita nggak mungkin dapat sinyal kan. Nah, kita lihat yuk prospek bagaimana saham tower-toweran ini bisa berkembang di kala waktu WFH seperti ini. Bagaimana sih prospeknya, atau biasa aja atau akan melejit kinerjanya? Kita saksikan interview langsung M-Trade dan Vice President Direktur PT Sarana Menara Nusantara TBK. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Tower company yang independen terbesar ya, dengan 21.400 tower ya. Jadi ada yang namanya Mitratel, itu lebih besar daripada kami, cuma kami tidak menilai mereka sebagai pihak yang independen. Nanti saya bedakan kenapa ada independent tower company, kenapa ada non-independent tower company seperti yang lain-lain gitu, seperti Diamitra. Nah, 28% kita punya market share di situ, 28%. Nah, jadi dari 100.000 kita punya sekitar 22%, jadi sekitar 22.000 di sini. Kita punya fiber optics network 46.000 ya, tumbuhnya sekitar 50% year over year di sini, dan ini kegunaannya purely hanya untuk menghubungkan tower ke tower yang sekarang ini 4G ya. Sebelum 5G, 4G saat ini dipakai untuk internet connection gitu. Pakai Zoom untuk Lazada, untuk Tokopedia dan seterusnya. Kita punya rating terbaik di negara ini, yaitu S&P BBB ya, terus dapat upgrade selama COVID tahun 2020 itu menjadi BBB juga. Jadi kami bilang saat ini Sarana Menara Nusantara beserta dengan anak-anak usahanya adalah perusahaan swasta yang punya credit rating terbaik ya. Jadi punya akses to funding yang terbaik dengan cost of fund yang sangat baik juga. Bisnis modelnya di kanan atas ini itu predictable karena punya kontrak jangka panjang dari sewa tower dan fiber gitu kan dengan para operator di Indonesia. Sustainable, strong performance ya. Jadi 5-year revenue CAGR 10-11%. Jadi stabil selama 5 tahun terakhir secara rata-rata. Punya net debt to EBITDA itu sangat solid, itu 2,5, jadi 2,4 ya malah. Jadi itu artinya kita punya EBITDA tuh bisa melunasi semua utang kalau perlu, kalau kita nggak apa-ngapain itu secara teoritis dalam 3 tahun. Tower itu termasuk di IDX 30, ESG Leaders, ya, FTSE Asia Pacific, MSCI Global Standard Index, yang dimana banyak fund manager asing itu benchmark terhadap MSCI Global Standard Index ini, dan itu isinya termasuk saham kami. Dan kita punya MSCI ESG rating double B ya, yang kita dapatkan di bulan April awal tahun ini. Jadi kontraknya saya bilang tadi long term 10 tahun dan tidak dapat dibatalkan dan cenderung dapat diperpanjang gitu. Perpanjangan itu cukup tinggi karena ada biaya relokasi yang sangat tinggi. Selain biaya untuk potong-potong kabel, untuk nurunin equipment, ada juga network impact gitu. Jadi cenderungannya adalah operator tuh inginnya nerusin aja, inginnya tuh kalau misalkan ada site yang mereka sudah jatuh tempo, inginnya nerusin aja negosiasi kontrak ataupun mungkin barter, ada deal baru dan seterusnya gitu kan. Jadi kita punya success rate untuk perpanjangan itu sangat tinggi. Lalu ada upside dari colocation revenue yang mendapatkan revenue tambahan ya untuk tower yang sama existing. Jadi kalau tower itu investmentnya 900 juta, kita punya tambahan revenue itu 120 juta gitu kan dengan satu tenant gitu kan. Tenant kedua memberikan revenue yang sama 120 juta juga gitu. Jadi return on investment-nya sangat tinggi pada waktu kita mencapai tenant yang kedua gitu di tower yang sama. Dan konsep yang sama itu juga kami gunakan di tower fiber, di mana kita menghubungkan fiber itu menggunakan fiber itu untuk menghubungkan tower dan tower karena data traffic yang sangat tinggi, karena 4G-nya itu bukan dipakai SMS ataupun voice, tapi dipakai data, dipakai nonton Netflix, Zoom seperti ini, online trading dan seterusnya. Dan bisnis ini punya high barrier to entry gitu, significant investment needed. Jadi satu tower 900 juta gitu kan, kalau tinggi bahkan bisa lebih mahal lagi gitu kan, atau tempatnya sangat jauh. Jadi kita punya tower 21.400 saat ini, dan itu kita butuh tumbuh seperti itu dalam kurun waktu 14 tahun lah ya. Jadi butuh waktu untuk mencapai semua skala bisnis seperti ini karena
tower fiber yang kita bangun itu sudah punya kontrak. Jadi nggak semerta-merta kita punya capital 10 triliun gitu kan, artinya kita bisa punya 10.000 tower gitu, nggak juga gitu. Kita pastikan semua kontrak yang kita bangun fiber towernya itu atau fibernya itu nanti sesudah terbangun fiber atau towernya itu, operator akan menjamin untuk sewa 10 tahun yang tadi saya bilang tadi. Jadi cash flow-nya tower company itu sangat stabil. Tower pertama dibangun, dapat kontrak 10 tahun, habis itu ada colocation, ada additional layer of revenue, ada tambahan revenue, di mana itu merupakan return on investment yang lebih baik lagi. Itu yang menyebabkan kita bisa bayar dividen, kita bisa share buyback. Nanti saya juga bisa share cash flow kita seperti apa untuk tahun 2020 full year ya. Dan tumbuh industrinya itu sangat tinggi di poin nomor 5 ini. Karena data demand itu sangat tinggi, pertumbuhannya 50% 2020 dibanding 2019. Keinginannya atas data speed itu juga sangat tinggi, ingin yang reliable, jangan ada latency ya. Orang ingin nonton YouTube gitu kan, ingin nonton Raffi Ahmad, jangan putus-putus gitu. Jadi operator sangat ingin tower itu sangat dekat gitu, semakin dekat gitu, semakin rapat, dan jangan tidak ada fiber. Semakin lama ini permintaannya tower yang baru dibangun harus ada fiber supaya traffic data dari handphone kita ke tower nyambung ke tower berikutnya, ada fibernya supaya tidak ada bottleneck gitu, tidak ada penyempitan di jaringan. Nah ini yang saya bilang tadi ya, ini yang saya bilang untuk colocation itu balik modal di tahun pertama itu. Kalau satu tower itu sekitar 8 tahun di sini nih, saya lihat di sini, kasih lihat ya. Jadi EBITDA dibagi invested capital itu sekitar 11% ya, sekitar 11%. Jadi tadi ada pertanyaan gitu, tapi kita bisa bahas lebih lanjut gitu. Ini untuk menjawab juga bahwa sangat sulit untuk menggantikan sebuah tower company. Secara lokasinya juga sulit diganti, ada dampak kepada network yang secara negatif, hilang sinyal ya. Habis itu nomor 3, cost of funding-nya untuk membangun itu sangat tinggi gitu. Investment baru gitu kan. Jadi kalau borrowing cost-nya di sini teman-teman bapak-bapak lihat, ibu-ibu lihat di sini 11%. Kalau borrowing cost-nya 9%, 10% udah nggak dapat apa-apa tuh tower company, dan kecenderungannya tuh nggak sulit untuk digantikan gitu. Jadi kalau misalkan ada konsolidasi pun itu akan membuat akan terjaga posisi kami, yaitu kontraknya tidak dapat dibatalkan. Selain alasan operasional tadi di mana tower itu sulit digantikan. Nah, tenant pertama kita dapat payback period 8 tahunan. Di tahun kedua pada waktu tower ini mendapatkan 2 tenant di sini, payback periodnya langsung di bawah 5 tahun. Dan EBITDA dibagi invested capitalnya menjadi 20%. Nah ini kalau dibandingkan dengan cost of borrowing-nya Sarana, which is sekitar 5%, jadi shareholder menikmati ada spread yang lumayan di sini. Yang awalnya dulu 6% di sini, ya kan? Di sini di sebelah kiri itu, sebelah kanannya kolom kedua ada 15%, 14-15%, yang mana perusahaan bisa gunakan untuk reinvestasi lagi di tower lagi, mendapatkan return on investment lagi. Jadi seiring dengan waktu skala perusahaan makin lama makin besar dan kita bisa makin efisien gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti saya bisa kasih lihat dampaknya ke financial kita seperti apa. Ini bisnis model yang saya mau kasih lihat tadi. Kenapa saya suka menekankan kata-kata independen di sini? Indonesia tuh independent tower model ya kebanyakan. Jadi kayak kami Sarana ada tower bersama, lalu ada STP, ya kan, SUPR kode sahamnya, ada Bali Tower, itu kita independen gitu. Itu dibandingkan sama India dan China, itu mereka adalah tower company yang dimiliki oleh operator telekomunikasi gitu. Jadi kami melihatnya itu ada saat-saat tertentu di mana telco company membutuhkan sesuatu ya, apakah penurunan biaya atau penghematan gitu kan, itu diserahkan dimintakan dari tower company-nya gitu. Itu yang terjadi di India dan China. Jadi kontraknya misalkan 5 tahun, di tahun kedua, saya mau cost savings, saya minta kamu sewanya jangan naik lah gitu, tahun depan malah turun gitu atau apa gitu kan. Jadi si pemilik tower company, yaitu telco operator, itu meminta return yang lebih awal dibandingkan pemegang saham minoritas gitu dalam hal ini gitu. Pemegang saham yang publik kita ini yang rata-rata kliennya Ellen May Institute. Jadi hal seperti itu yang kita merasa Indonesia itu didominasi oleh pemain yang independen yang sangat penting.
Lalu performance kami ya itu tetap fokus di build by return, yaitu kita build ya, yaitu tower ataupun fiber optic network di sini. Lalu kita juga coba akuisisi ya. Jadi saya sebelum teman-teman tanya kita lagi ngerjain apa, kita bilang akuisisi atau membeli aset atau perusahaan dalam bisnis yang sejalan itu merupakan sesuatu yang kita terus lihat, kita coba cari kesempatan itu. Meskipun saya nggak dalam posisi itu nyebut yang mana dan kapan gitu, saya nggak dalam posisi itu, cuman ini sudah dokumen publik ya yang kita lihat bersama ini bahwa memang udah strategi kita dari awal untuk build and buy sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kita. Lalu jumlah tower kita 21.400, lalu revenue dari fiber optic itu tumbuh 50% year on year di first quarter. Nah, return capital to shareholder itu dapat kami sampaikan, ada dividend policy, biasanya 1,2 triliun, kita naikkan ke 1,4 triliun sekitar 3 minggu lalu, udah dibayarkan. Dan kita punya interest untuk protect investment grade rating gitu. Jadi untuk yang tadi saya bilang tadi, untuk mempertahankan posisi kita sebagai perusahaan swasta terbaik dengan ratingnya di Indonesia, untuk mendapatkan cost of capital yang paling baik untuk shareholder. Lalu di slide nomor 8 ini adalah portofolio kita. Jadi towernya itu adalah 21.400, jumlah tenantnya hampir 40.000 ya. Kalau dihitung-hitung tenancy rasionya rata-rata jumlah penyewa dibanding dengan towernya ada 1,86. Nah, kita mau sampaikan juga bahwa kita punya tower yang sudah tua. Tadi kita bicara bahwa kami mulai bisnis ini dari 2007. Di 2007 itu kita sudah bangun tower ya. Nah, tower yang 2007, 2008 sampai 2010 ya, rumpun-rumpun tahun-tahun itu tenancy rasionya rata-rata 2,5. Ya, 2,5. Dan itu sudah pada dasarnya net daripada operator yang berkurang jumlahnya. Kalau kita ingat dulu kan 2007-2008 di Indonesia ada Bakri Telkom, ada Telkom Fleksi, ada Mobile Aid, ya kan? Itu nama-nama itu udah nggak ada lagi gitu. Dan mereka sudah berhenti, Internox juga sudah berhenti, tidak pakai lagi tower, tapi tenancy ratio tetap 2,5 gitu. Jadi analisanya kalau kita boleh lihat ya, saya ngerasanya bahwa misalkan dulu Axis, pengguna Axis di take over oleh XL, jadi towernya tetap dipakai ataupun mungkin pindah tempat lain. Mobile Aid operatornya udah nggak ada, tapi customernya diambil alih oleh Smartfren. Lalu Telkom Fleksi udah nggak ada, CDMA tapi diambil alih oleh Telkomsel. Jadi jumlah tower itu tidak atau potensi rasio itu cenderung tidak terlalu terdampak dari jumlah operator ada berapa gitu. Karena yang kami layani itu adalah coverage gitu, adalah capacity juga gitu. Jadi masing-masing operator memiliki target sendiri untuk coverage dan capacity-nya. Nah, slide nomor 8 juga, nih kolom nomor 2 adalah jumlah tower fiberization yang 40.000 km ini. Efisiensi rasio 34%, artinya untuk mendapatkan revenue 40.000 kilometer, jumlah revenue-nya yang kita sewakan dengan harga per kilometer itu, efisiensi rasio 34, artinya kita punya secara fisik 30.000 kilometer of fiber, tapi yang generating revenue ada 40.000. Jadi efisiensi rasio itu sekitar 34%. Sepertiga daripada yang kita generate revenue itu tidak kami bangun lagi, karena sudah menggunakan fiber yang ada dengan metode sharing tadi gitu. Jadi fibernya ada berapa core gitu, ada 12 core 1 sampai 4 itu XL, core 5 sampai 8 itu Indosat, dan seterusnya kita bisa sewakan ke operator-operator lain. Kita fokus untuk tower fiber ini di Jawa, Bali, dan saat ini Sumatera. Jadi untuk support data demand, dan ini tidak melulu di kota-kota besar ya. Jadi saya teringat yang kemarin CEO-nya Bukalapak sampaikan bahwa 70% dari traffic mereka, dari revenue mereka itu di luar dari 5 kota besar di Indonesia. Saya sangat semangat sekali mendengar itu, karena itu benar-benar menyentuh ke ekonomi masyarakat kebanyakan di Indonesia. Dan begitu juga dengan tower dan fiber kami. Kami membangun banyak di luar-luar kota besar, termasuk di misalkan Pangandaran, di Pelabuhan Ratu gitu kan, pantai selatan ya, yang cenderung ekonominya mungkin lebih sepi dibandingkan pantai utara di Pulau Jawa. Kami sangat senang bisa berkontribusi di situ. Jadi terus lalu yang connectivity ini bisnis yang lain-lain ya, mungkin ada sama pemerintah, ada VSAT, lalu ada sama medium to small enterprise itu kan, yang basically konektivitasnya bisa macam-macam, ada VSAT, ada internet, ataupun structure yang di luar daerah-daerah yang lumayan kecil gitu. Nah, slide nomor 9 ini saya mau sampaikan
hidup daripada kami 2007 sampai saat ini. Ada beberapa krisis yang kita ingat ya. 2008 ada krisis financial crisis yang berdampak ke Indonesia juga, di mana waktu itu Lehman Brothers, Bear Stearns ya krisis di Wall Street, lalu perbankan kacau balau, bunga naik banyak gitu kan, tapi kami berhasil tumbuh gitu. Lalu kita ingat juga di tahun 2011 ada konsolidasi Mobile 8 dibeli oleh Smartfren. Lalu 2014 ada taper tantrum di mana dijanjikan pada waktu itu bunga akan naik 4 kali berturut-turut dalam 6 bulan. Market juga crash, kami terus tumbuh gitu kan. Lalu 2015 ada konsolidasi Excel Axiata dan Axis, kami terus tumbuh gitu. Dan tidak kalah penting adalah contoh yang paling akhir yang kita masih alami saat ini adalah 2020. Ada krisis namanya COVID-19, krisis kesehatan, pandemi, perusahaan terus tumbuh gitu. Karena kami lihat dulu 2007-2008 kami menyediakan voice 2G, tahun 2010-an 2015 itu mulai 3G, tapi di kesininya 4G. Data traffic naiknya gila-gilaan sampai sekarang mungkin CAGR masih 100% gitu. Meskipun year over year tahun lalu itu 50%, tapi pertumbuhannya sangat signifikan gitu. Dan ini perusahaan terus tumbuh dengan towernya di tabel bawah ini, dengan revenue-nya dulu cuma 100 miliar, sekarang sudah hampir 2 triliun. 2 triliun ini hanya satu kuartal ya. Jadi kalau di annualize ini jadi 8 triliun kurang lebih. EBITDA-nya sekitar 1,6 dulu 67 miliar, sekarang 1,6-1,7 triliun. Di company terus tumbuh gitu. Ini nilai kontrak yang kami miliki saat ini, termasuk perpanjangan, termasuk nilai-nilai yang kami percayai terus berjalan meskipun ada konsolidasi. Jadi kami sudah melakukan perpanjangan besar di tahun 2019, makanya jumlah nilai kontrak itu dari 26 triliun meningkat ke 51 triliun. Itu karena ada beberapa operator, Hutchinson, Smartfren, dan XL pada waktu itu menjanjikan untuk memperpanjang kontrak-kontrak jatuh tempo 3 tahun ke depan. Diperjanjikan sekarang, tinggal efektifnya nanti. Jadi kita punya kontrak sampai tahun 2033 di sini. Jadi kalau 10 tahun, jadi artinya ada kontrak-kontrak tahun 2022 yang jatuh tempo 2022 langsung diperpanjang 10 tahun dari sekarang. Kita sudah bisa hitung nilai kontraknya di sini adalah termasuk ke situ ada 52 triliun. Nah ini perusahaan aktif terus untuk melakukan akuisisi. Di sini ada i4T. Tahun 2015 kita beli Excel Tower, kita beli PT Tower Company ini namanya Comet Infra Nusantara ya. Lalu ada tower juga gitu. Jadi bukan suatu hal yang di luar kebiasaan kami lah, yang kalau kami ada akuisisi perusahaan atau tower yang sesuai dengan bisnis kami. Secara year over year revenue 7% ya naiknya, EBITDA naik sekitar 7,6% di sini bawah, net profit naik 50% year over year gitu. Saya mau sampaikan kenapa perusahaan bisa kuat begini. Jadi di sini saya mau kasih lihat cash flow 20 tahun tahun 2020. Jadi full year selama 12 bulan. Jadi kita punya collection selama Covid itu hampir 8 triliun, nggak ada masalah. Lalu kita bayar capex ya, belanja modal, kita keluarkan uang untuk bayar gaji, bayar segala macam, itu 4,6 triliun, masih ada sisa. Lalu kita bayar bunga 1 triliun ya. Jadi kita punya cash flow itu masih sisa 2,8 triliun di sini ya. Yang mana kita bisa pakai untuk bayar dividen, dan kita bisa pakai untuk melakukan share buyback di sini. 1,4 triliun tuh nilainya termasuk dividen dan share buyback. Dan ada investasi di obligasi. Jadi obligasi ini nggak melulu terjadi setiap tahun, tapi artinya perusahaan ini secara independen terus tumbuh menggunakan free cash flow. Ya, kita punya net debt to EBITDA 2,5, 2,4 gitu kan. Bunganya 1 triliun, ya kan, kita lihat di sini 1 triliun 11 miliar gitu kan. Jadi banyak free cash flow yang perusahaan bisa pakai gitu, dan itu biasanya kita bisa buat dividen untuk reinvestasi lagi di bisnis yang barunya, termasuk di capex ini. Dan juga nggak kalah pentingnya kita juga lakukan buyback gitu. Jadi ada yang tanya sama kami, wah kalau kita buyback berarti perusahaan likuiditas berkurang. Justru kita menggunakan likuiditas yang berlebih di perusahaan untuk kepentingan shareholder yang existing membeli saham orang yang jualan gitu di market gitu pada saat kita memang lagi kelebihan cash gitu. Jadi ini adalah perusahaan kami yang pada dasarnya cukup baik gitu kan.
Saya rasa itu aja kali. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.